Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita untuk mengenal dan mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai Amsal kehidupan, bagian yang ke-9 mengenai bertanggung jawab di dalam perkataan. Hari ini kita akan belajar bahwa Amsal kehidupan pada bagian yang ke-10 ini saya memberi judul mengenai harapan di tengah kesulitan. Kita akan membacanya di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapan di tengah kesulitan. Mungkin bagi kita sudah sering kali mendengar tentang seperti ini, hal-hal yang demikian yang kita dengar tentang kabar firman Tuhan. Selalu ada pengharapan di tengah musim-musim yang sulit, musim-musim yang sukar. Dan hari ini, sampai hari ini, kita sekarang tetap berada di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, sudah hampir setahun lebih, ya, pandemi ini belum juga berakhir. Mungkin kita bertanya-tanya sampai kapan pandemi ini berakhir? Apakah ada pengharapan di tengahnya? Apakah ada pengharapan di dalam? Bagaimana cara kita mengubah, ya, masa sukar menjadi sukacita dengan pengharapan? Itu yang akan kita bahas, bahwa ada selalu pengharapan di tengah kesulitan, di tengah masa-masa yang sukar seperti sekarang. Mengapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, harapan satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang itu. Ketika walaupun kita dalam keadaan yang susah sekalipun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Janjinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi harapan di tengah kesulitan, bagaimana mengubah masa sukar menjadi sukacita dengan pengharapan. Ada 4 poin yang saya bagikan pada hari ini. Ada 4 pengharapan di tengah kesulitan. Mengapa? Yang pertama di ayat yang ke-29 dikatakan gini Bapak Ibu. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Orang-orang benar selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena jalan Tuhan adalah perlindungan bagi hidup, bagi orang-orang yang benar. Jalan Tuhan tidak pernah kita bisa selalu, tetapi jalannya adalah jalan yang terbaik untuk Bapak Ibu juga dengan saya. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tulus artinya orang-orang yang benar-benar tahu bagaimana ia menempatkan dirinya di tengah-tengah kesulitan hidup. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan kepada barang atau kepada cuan atau uang. Bukan kepada orang lain tetapi kepada Tuhan. Dia tahu bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi kehidupannya, walaupun di tengah masa-masa yang sukar. Yang kedua, harapan di tengah kesulitan, bagaimana mengubah masa sukar menjadi sukacita dengan pengharapan. Yang kedua, di ayat yang ke-30 dikatakan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Berarti ada satu masa di mana kita diizinkan Tuhan untuk diombang-ambingkan, Bapak. Terombang-ambing di tengah lautan.
Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus jalan di atas perahu, mereka berjalan ketika Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air, mereka kira itu hantu, tapi itu Tuhan. Petrus mulai yakin bahwa kalau engkau Tuhan suruh aku jalan. Sampai di tengah jalan, di tengah badai dan angin topan yang ribut sekali, dia mulai gelisah, dia mulai ketakutan. Tetapi di sana Tuhan menolong. Dia menangkap tangan Petrus untuk menolongnya. Mengapa engkau? Kamu yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan, ada selalu pengharapan di tengah kesulitan. Kita memang diizinkan Tuhan untuk menghadapi masa sukar seperti pandemi pada hari ini. Tetapi percayalah, tidak untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus. Tetapi orang fasik dikatakan tidak akan mendiami negeri. Kita mungkin akan terombang-ambing tetapi tidak untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang ketiga, ada harapan di tengah kesulitan. Mengubah masa sukar menjadi sukacita. Ayat yang ke-31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ketika masa-masa yang sulit, perkataan kita harus selalu tentang kebenaran firman Tuhan. Harus selalu tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan Allah itu hidup. Firman Tuhan itu mengubahkan paradigma kita. Untuk mengenal dan mulai mengubahkan paradigma kita. Untuk mengenal dan mau tahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, harapan di tengah kesulitan, ayat yang ke-32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang benar menyatakan apa yang berguna. Tetapi perkataan orang jahat mengandung pemberontakan. Jadi, jika kita adalah orang-orang yang benar, kita akan mengatakan apa yang berguna. Jadi kalau berita-berita yang hoax, jangan pernah disebarkan. Kita belum tahu kebenarannya, jangan pernah disebarkan. Kita harus tahu kegunaannya, berguna untuk membangun orang lain atau tidak. Jadi 4 poinnya adalah jalan Tuhan adalah perlindungan di tengah kesulitan. Kita akan terombang-ambing tetapi tidak untuk selama-lamanya. Yang ketiga, selalu perkatakan kepada firman Tuhan yang mengubahkan paradigma kita. Yang keempat, orang benar selalu mengatakan apa yang berguna di dalam kehidupan. Pesan kuat pada sore hari ini adalah sukacita bagi orang benar adalah ketika pengharapannya berpusat hanya kepada Tuhan. Tetapi orang fasik harapannya berpusat kepada diri sendiri sehingga hasilnya sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera.